Shalom, kembali kita bersama bertemu lagi dalam ibadah kita hari Minggu tanggal 24 ya, Mei 2020. Memang kita masih di rumah-rumah untuk beribadah bersama. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah membagikan setiap ibadah kita, liturgi dari ibadah, lagu-lagu, doa-doa, dan sebagainya. Mengapa saya tidak membuat puji-pujian, penyembahan, atau rangkaian ibadah secara panjang dengan online? Adalah dengan maksud saya juga untuk mengajar kepada jemaat, para pemimpin rumah tangga memimpin, dan ya tentunya sebagai pemimpin dia boleh membagi-bagikan doa persembahan siapa yang memimpin pujian siapa dan sebagainya dan sebagainya. Ini sangat penting ya, ini sangat penting karena ini hal yang mendasar juga kita belajar bersama-sama untuk memimpin, untuk bisa melayani Tuhan. Dasar-dasar di dalam kita melayani Tuhan kita mulai di rumah kita masing-masing. Nah, itulah sebabnya saya melakukan hal ini, dan saya hanya tampil untuk membagikan firman Tuhan kepada kita di saat bagian liturgi kita adalah mendengar firman Tuhan. Ya, ini adalah dasar-dasar pelayanan yang sangat penting. Dan itu penting sekali dalam hidup ini adalah membangun dasar, karena di atas dasar, karena dasar itu penting, saudara-saudara. Nah, pagi ini saya akan berbicara dari firman Tuhan, Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 dan ayat sampai 27 mengenai dua macam dasar. Dikatakan demikian, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, sebelum kita merenungkan lebih lanjut, saya mengajak kita sejenak berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hari yang baru yang Tuhan beri, di mana kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau, walau ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami sebagai bait-Mu yang kudus, yang sesungguhnya, di mana Roh-Mu senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan sungguh-sungguh diurapi oleh kuasa Tuhan di dalam kami, terutama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kami bukan hanya rajin di dalam membaca dan merenungkan, tetapi lebih dari itu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku yang baik dan benar dalam hidup ini. Urapi Tuhan dengan roh, hikmat, dan wahyu, mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan agar mata hati kami semakin diterangi untuk kami mengerti ya Tuhan, akan panggilan Allah dalam hidup ini, akan betapa dahsyat dan hebatnya kuasa Tuhan atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam rangkaian khotbah Tuhan Yesus Kristus setelah dia berkhotbah di atas bukit yang sangat terkenal,
Ya, khotbah dari pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ketujuh, bagian akhir ini saudara, dia memberikan kesimpulan dalam khotbahnya itu. Bahwa dia berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataan, mendengar, ya, lalu kemudian saudara-saudara melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi mendengar dan melakukan itu bijaksana, sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya, di atas batu. Tapi kemudian juga turunlah hujan dan datanglah banjir. Kemudian juga saudara, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Yang kedua, dia berkata juga, perumpamaan ini saudara, dia berkata bahwa yang mendengar tetapi tidak melakukan itu, Yesus menyamakan orang ini bodoh dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Datanglah hujan, datanglah banjir, ya, badai, maka robohlah rumah itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya dua-duanya mendengar, dua-duanya membangun, dua-duanya mengalami hujan, badai, dan gelombang, ya, atau banjir. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal itu. Dua-duanya mungkin rajin ke gereja, dua-duanya rajin, senang mendengar khotbah, dan bahkan mungkin mencatat atau merekam khotbah-khotbah yang ada, saudara-saudara. Ya, senang juga mendiskusikannya kalau ada firman Allah, saudara-saudara. Senang, begitu antusias di dalam hal mendengar firman Tuhan, berbicara, saudara-saudara mendiskusikannya di sel-sel grup atau di pertemuan-pertemuan, ya, juga saudara-saudara rajin di dalam PA, demikianlah kira-kira dua-duanya sama-sama dalam hal mendengar, saudara-saudara. Ya, mereka senang dengan firman Allah. Tidak pernah saudara-saudara mereka tidak menyukai firman Allah. Mereka senang dengan firman Allah. Ya, dua-duanya. Nah, dua-duanya juga saudara-saudara dikatakan di sini membangun. Dua-duanya saudara-saudara dikatakan di sini membangun. Namun yang keduanya saudara-saudara dikatakan bahwa yang berikutnya saudara-saudara dikatakan bahwa kedua-duanya juga orang yang suka mendengar ini dan membangun, saudara-saudara, mengalami peristiwa yang sama, yaitu ada badai, ada banjir, ada hujan. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kedua orang ini senang mendengar firman, orang yang begitu rajin beribadah, orang yang begitu senang mendiskusikan firman Tuhan. Dengar firman Allah, senang sekali saudara. Tidak pernah mengantuk kalau dalam hal itu saudara. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka juga mengalami persoalan yang sama. Menandakan kepada kita saudara-saudara bahwa persoalan tidak pilih-pilih siapapun. Persoalan tidak memilih bahwa, wah, ini orang yang rajin dengar firman, ini orang yang taat firman, maka jangan dikenain hujan, jangan dikenain banjir, tidak akan ada hal-hal yang buruk terjadi. Tidak, semua hujan, badai, banjir melanda semua orang, saudara-saudara. Artinya ujian hidup, pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan, tekanan-tekanan hidup itu dialami semua orang, semua, siapapun dia, tidak pilih kaya, miskin, putih, hitam, kuning, dia dari negara manapun, suku, ras, agama, bangsa, dia tidak pilih, semua pasti dan harus kena persoalan hidup. Nah, perbedaan mereka, saudara-saudara, dua ini, perbedaan mereka adalah dikatakan di dalam hal melakukan.
Itu aja. Nggak ada lain. Dalam hal melakukan. Rajin mendengar, iya. Rajin pergi persekutuan sana, KKR sana, seminar sana. Rajin saudara-saudara ikut di dalam sel grup sana, PA sana. Di mana-mana dia begitu mengejar, rajin mendengar terus khotbah-khotbah di YouTube didengarin semua. Rajin di dalam baca firman Allah berkali-kali. Tetapi yang menjadi persoalan saudara-saudara, di gereja juga dia rajin di dalam ikut melayani saudara-saudara. Naik di panggung, jadi WL, jadi pemain musik, singers, ya ikut melayani seperti itu saudara-saudara. Melayani di gereja, melayani. Itu baik, saya tidak katakan itu tidak baik. Itu dasar, itu bagian yang penting juga dalam kehidupan ini saudara-saudara. Dalam kehidupan rohani kita, dalam melayani. Tetapi saudara-saudara dikatakan di sini dengan jelas, setelah mendengar saudara-saudara melakukan. Inilah perbedaan mereka adalah di dalam hal melakukan. Melakukan di gereja semua bisa. Jadi malaikat di gereja semua bisa, hanya sayap aja yang berkali-kali saya katakan belum tumbuh. Semua dapat melakukannya saudara-saudara kalau di gereja. Banyak orang ingin dilihat. Setiap orang ingin tampil dilihat orang. Tetapi yang dia maksud di sini saudara-saudara oleh Tuhan Yesus, orang yang melakukannya saudara, adalah orang yang bukan hanya melakukan di tempat tertentu saja. Di depan orang banyak saja, di gereja saja. Banyak orang berpikir tuh di gerejalah melayani. Di gerejalah tempat untuk melakukan firman Allah. Bukan. Itu hanya bagian terkecil saudara-saudara di dalam mempraktekkan firman Allah. Tetapi melakukan firman Allah adalah totalitas hidup kita. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup bukan mati. Totalitas hidup saudara melakukan firman Allah, itulah persembahan yang berkenan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biar orang itu rajin di dalam pelayanan di gereja, rajin dalam PA, rajin di dalam menelaah firman, mendengar khotbah-khotbah setiap ada ibadah di gereja, saudara, dia tidak pernah tidak hadir, dia mendengar, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari dia tidak melakukan semua yang dia kerjakan di atas kebenaran-kebenaran yang sudah dia dengar. Ia sama dengan orang yang bodoh dikatakan. Bodoh. Yaitu dia tidak membangun hidupnya di atas batu. Batu di sini saudara-saudara adalah dasar yang benar, dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dan itu berbicara tentang firman, yaitu Yesus. Ada banyak orang saudara yang mengerti, yang rajin ke gereja, tetapi di dalam tindakan-tindakan membuat keputusan-keputusan di hidupnya, di dalam saudara melakukan pekerjaan-pekerjaannya, di dalam mengerjakan apapun di hari-hari hidupnya saudara, tidak berdasarkan kebenaran yang sudah dia ketahui. Jadi hanya tahu tetapi tidak melakukan saudara-saudara. Ini orang tidak membangun di atas dasar yang baik. Tetapi dia membangun hidup di atas dasar yang lain. Padahal dia punya sebenarnya dasar yang bagus, yang kokoh, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah saudara-saudara untuk, yang tidak bisa dihancurkan saudara-saudara oleh banjir, hujan, dan badai kehidupan. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tidak membangun di atas dasar kebenaran itulah, firman itu saudara yang dia dengar, yang dia tahu itu sebabnya ketika datang badai, ketika datang hujan, ketika datang saudara banjir,
Atau ndak usahlah banjir, ndak usahlah badai, gerimis. Saudara-saudara sudah mengeluh, baru diputus pacar saja sudah semua dunianya runtuh, mau mengakhiri hidup, rasanya tidak ada gunanya lagi hidup, saudara-saudara. Ya, ya, baru persoalan-persoalan receh, saudara-saudara sudah, aduh, semuanya sepertinya sudah hancur lebur, saudara-saudara, hidup ini. Kerjanya cuma tinggal marah-marah, mengomel, saudara-saudara, tanpa alasan, semua itu. Karena apa? Yang dibangun selama ini, saudara, dia bangun di atas dasar yang tidak benar. Pasir, kata firman Allah. Dia menggambarkannya, saudara, orang yang kedua ini adalah orang yang juga mendengar tadi itu, tapi tidak melakukan ini, saudara. Itu dia membangun di atas pasir. Firman Allah kadangkala, saudara-saudara, hanya dijadikan topeng-topeng, tameng-tameng, saudara-saudara, dalam hidup ini. Pembela diri saja, ya, untuk membenarkan diri saja, saudara-saudara. Bukan dilakukan dengan benar dalam hidup ini. Kalau ditegur orang banyak alasannya, bahkan dia pintar mengambil ayat-ayat untuk membela dirinya. Ini yang semacam ini, saudara. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah saya yang lalu tentang benih. Suruh menabur benih, banyak alasan. Menuainya mau, saudara-saudara. Kalau mau diberkatinya, mau. Tapi, saudara, tidak ada syarat dalam Alkitab untuk bisa kita menuai kalau tidak menabur. Tidak ada petani yang bisa menuai kalau tidak ada menabur, saudara-saudara. Itu adalah hal yang mustahil. Ya, dia bisa menuai, tapi rumput duri. Semak-semak. Dia tidak mungkin mau menuai padi, saudara-saudara. Atau mau menuai singkong, kalau dia tidak tanam singkong. Pasti rumput yang penuh di kebunnya. Dan tidak mungkin dia cabut rumput, ada singkong di bawah. Itu adalah hal yang mustahil, saudara. Begitu banyak orang, saudara, kalau dengar firman, banyak argumentasinya. Nanti saya akan berbicara tentang hal membangun ini di minggu yang berikutnya, saudara-saudara. Itu sangat penting dalam hidup ini. Bagaimana ketaatan sangat penting kepada kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya seringkali saja berbicara karena hal ini hal yang sangat mudah dimengerti, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam firman Allah, kalau kita menjadi pelaku yang benar dan baik, sungguh-sungguh tahu bahwa kita dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh tahu bahwa kita mengasihi Allah, kita melakukannya di rumah kita. Kesempatan hari-hari ini, saudara harus berada di rumah-rumah, di dalam pekerjaanmu, dalam lingkunganmu, di mana saja. Jangan di gereja kita malaikat, lalu di luar gereja atau di rumah saudara-saudara setengah setan. Apalagi kalau di luar rumah, aduh, tidak bisa bedain. Setan aja bingung lihatnya. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melakukan dengan benar, mengerjakan dengan benar, ampuni ya ampuni, terima. Seperti Yesus menerima kita, kita terima orang seperti orang itu. Tuhan menerima kita. Kita mengampuni orang itu seperti Tuhan mengampuni kita. Jadi bukan kita mengampuni supaya kita diampuni. Tetapi karena kita sudah diampuni, maka kita mengampuni. Karena kita diterima, kita mau menerima orang apa adanya. Soal perubahan, saudara-saudara, kita tidak bisa rubah orang. Itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup orang itu bersama dengan orang itu. Tetapi seringkali, saudara, dalam hidup
Karena ketidakpenerimaan kita, tidak pengampunan kita terhadap orang, kita tidak bisa melihat orang itu bahwa orang itu sebenarnya baik dan berubah. Biar orang sudah berubah, kalau pikiran Anda terhadap seseorang belum berubah, pasti bagi saudara perubahan yang baik dia kerjakan pun tidak ada perubahan apa-apa. Padahal itulah yang Yesus lakukan, selumbar dan balok di dalam matamu. Sebenarnya yang saudara lihat belum berubah di sana itu adalah balok yang ada di mata saudara. Nah, inilah saudara-saudara hal yang sederhana sekali dalam hidup kita. Dan Tuhan mau saudara-saudara dalam hidup, kalau kita melakukannya, karena Tuhan sudah melakukannya terhadap kita, dan kita menaati kebenaran-kebenaran itu, kita sedang membangun dasar yang kokoh, di atas dasar yang kokoh. Ketika ada cobaan, ketika ada ujian hidup, ada berbagai macam hal yang tekanan yang berat dalam hidup ini, orang seperti ini, saudara, tidak mudah goyah. Dia tetap berjalan dalam panggilannya, dia tetap pada tujuannya, dia tetap sebagai penyembah Allah yang baik, dia penuh dengan syukur, dia penuh dengan puji-pujian kepada Allah, dia tetap konsisten di dalam melayani orang lain, saudara, melayani Allah, melayani sesama, konsisten. Tidak digoyahkan oleh hal-hal itu. Karena itu, saudara yang saya kasih, saya tidak panjang pada hari ini. Kita selama ini sudah banyak mendengar. Ingat, apa yang kita dengar saudara-saudara, itu adalah dasar yang kokoh. Kristus Yesus yang kita dengar selama ini. Kristus Yesus yang adalah Allah, adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit, yang telah pergi naik ke sorga, saat ini duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela, pendoa syafaat buat kita, saudara, terus menerus. Yang membangun, menyediakan tempat di sana buat kita. Itu dasar-dasar semua, saudara-saudara, yang menguatkan iman kita. Kalau kita tinggal di dalamnya, melakukan setiap perintah kebenaran-kebenarannya, hidup dalam kebenaran-kebenarannya ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang membangun hidup kita di atas Dia. Kita sedang membangun seluruh keberadaan hidup kita di atas kebenaran. Dan ketika Dia datang, Dia menemukan kita bekerja dengan baik dan benar. Dia berkata, "Sabas, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerjakan pekerjaanmu di dalam rumah tangga, di tempat kerjamu, di tengah masyarakat, di tengah bangsa, sebagai anak bangsa, di dalam kebenaran firman Allah. Itu tandanya saudara membangun hidupmu di atas dasar yang kokoh. Kita tidak tahu cobaan apa lagi akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu, saudara, ujian apa, tekanan hidup apa lagi akan terjadi di depan kita ke depan. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita membangun di atas kebenaran firman Allah, membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus Yesus, batu karang yang teguh, saudara, yang adalah kebenaran, yang adalah Allah yang hidup, yang telah naik dan menyediakan tempat bagimu di surga, akan kembali dan membawa kita ke sana, saudara-saudara. Maka tidak ada yang bisa menggoncangkan kita, sebesar dan seberat apapun goncangan atas dunia ini terjadi. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua dan memacu kita untuk bukan hanya mendengar, tetapi mulai menerapkan apa yang saudara dengar selama ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Terhadap rumah tanggamu, terhadap usahamu, pekerjaanmu, terhadap lingkunganmu, pendidikanmu, maka berkat Allah sudah tersedia di sana begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Terpujilah Dia, Allah yang hidup itu. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau baik, Kau penuh kasih, karunia, dan anugerah. Sungguh ya Tuhan, kebenaran-Mu mengajar kami untuk tidak menjadi seperti orang yang bodoh, tetapi bijaksana Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa, yang kami jalani, kami tidak berjalan dalam kebenaran kami sendiri atau kebenaran yang lain yang kami dengar, tetapi kami berjalan dalam kebenaran yang kami dengar tentang Kristus Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, perjalanan hidup kami membangun di atas dasar yang kokoh, yaitu batu karang yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apapun goncangan atas dunia ini Tuhan, tidak bisa menggoncangkan kami. Karena kami membangun hidup atas dasar yang kokoh. Terima kasih. Berdoa biar umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu, keluarga besar Rema ini Tuhan, bukan hanya jemaat yang suka mendengar firman, tetapi lebih dari itu, mencintai Tuhan, melakukan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu ya Tuhan. Karena kebenaran itu memerdekakan dan melihat segala kemuliaan dan berkat Allah sudah tersedia di sana. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau, Allah yang kekal, Allah yang hidup. Berkati umat-Mu di sepanjang hari-hari yang dihadapi di sana. Berkati ya Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang besar itu senantiasa melimpah. Saat seperti ini ya Bapa Surgawi, kami bersyukur. Karena pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhanlah yang terus menaruh hikmat pada kami untuk kami membangun di atas kebenaran demi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa, hamba berdoa. Kalau ada yang lemah tubuh, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan sudah terjadi. Yang hari-hari ini sibuk di dalam usaha-usaha ya Tuhan, aku berdoa ya Bapa, berkat Tuhan atas usaha anak-anak-Mu. Berkat Tuhan atas pekerjaan mereka yang bekerja. Berkat Tuhan senantiasa di dalam semua yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ya, doa kami bersama. Kami berserah di dalam tangan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita. Salam restorasi.